Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Saki Ashar, saya dari kelas 12 Sains Visual School Makassar. Di video kali ini saya akan menjawab 7 pertanyaan dari soal Final Assessment Civics. Soal pertama, kemukakan masing-masing 3 hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tentunya terdapat banyak sekali pasal yang membahas tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Berikut 3 diantaranya. Yang pertama, pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian pasal 39 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terus pasal 29 yang menyatakan bahwa Indonesia menjamin warga negaranya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agama sesuai agama masing-masing. Nomor berikutnya, jelaskan 3 faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu sifat intoleran di masyarakat. Sifat masyarakat yang tidak bertoleransi atau tidak menghargai perbedaan, misalnya antara ras, agama, suku, dan lain-lain, dapat berpotensi menimbulkan konflik atau pertikaian antar kelompok dan individu. Pertikaian seperti ini sering sekali berujung pada kekacauan, yang dimana salah satu bentuk dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, contohnya pembunuhan dan sebagainya. Berikutnya yaitu sifat egois di masyarakat. Biasanya orang-orang dengan sifat egois atau ingin menang sendiri akan mendahulukan haknya di atas hak orang lain. Bahkan tindakannya beberapa dapat disebut merebut hak milik orang lain. Contohnya pengendara motor yang mengendarai motor di trotoar. Secara tidak langsung dia merebut hak pejalan kaki untuk berjalan di trotoar karena dia egois dan ingin menang sendiri. Faktor yang terakhir adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Lembaga ini seharusnya bertugas untuk menegakkan hukum dan memastikan peraturan berjalan dengan baik. Apabila tidak ada ketegasan pada aparat, orang akan seenaknya berbuat dan akan sangat berpotensi untuk melanggar hukum. Nomor berikutnya, tuliskan 2 bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu menaati peraturan yang ditetapkan RT atau RW. Salah satu tujuan dibuatnya peraturan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, misalnya peraturan RT atau RW, sama dengan kita berpartisipasi dalam upaya pemerintah untuk mencegah adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikutnya adalah mensosialisasikan tentang pentingnya mencegah pelanggaran hak dan kewajiban. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tentunya orang-orang harus tahu kenapa itu penting, kenapa itu harus dicegah, kenapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu tidak boleh terjadi. Nah, sosialisasi ini gunanya agar orang-orang tahu mengapa kita harus mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nomor berikutnya, sebutkan unsur-unsur dari hukum. Unsur yang pertama, hukum mengatur tingkah laku manusia. Pada dasarnya, hukum dibuat berupa perintah atau larangan perilaku manusia di masyarakat, agar tercipta lingkungan hidup yang baik dan aman. Unsur kedua yaitu hukum dibuat oleh badan yang berwajib. Hukum harus ditentukan atau dibuat oleh lembaga yang berwajib, yang memang tugasnya untuk menetapkan hukum, sehingga hukum tidak seenaknya dibuat oleh semua pihak. Berikutnya, hukum bersifat memaksa. Apabila hukum ingin berjalan dengan baik, hukum harus bersifat memaksa dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Hukum seharusnya tidak melihat ras, golongan, kelompok, suku, atau agama. Unsur yang terakhir yaitu hukum memiliki sanksi yang tegas. Agar tetap dapat berjalan dengan baik, bagi mereka yang melanggar hukum tentunya harus dikenakan sanksi. Namun sanksinya harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, orang yang melanggar peraturan lalu lintas akan dikenakan hukum tilang. Nomor berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah sebuah bentuk pengayoman atau jaminan yang diberikan kepada masyarakat agar hak asasi manusianya terlindungi secara hukum. Sedangkan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan hukum serta norma-norma hukum berlaku dan berjalan dengan baik di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga berarti upaya yang dilakukan untuk menangani atau mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum. Sebutkan macam-macam sanksi hukum pidana yang tertuang dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama yaitu pidana atau hukuman pokok, contohnya hukuman mati, penjara, kurungan, atau denda. Berikutnya yaitu pidana atau hukuman tambahan, berupa biasanya pencabutan hak tertentu atau penyitaan barang. Nomor terakhir, tuliskan minimal 4 contoh partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Yang pertama, yaitu melaporkan kepada pihak berwajib apabila ada yang melanggar hukum. Berikutnya, menegur apabila ada orang yang berbuat salah atau melanggar hukum. Lalu, belajar mengenai apa saja tindakan yang melanggar hukum sehingga kita tahu perbuatan mana saja yang salah. Dan yang terakhir, mengajarkan kepada orang sekitar tentang pentingnya hukum ditegakkan atau dilindungi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.